Selamat pagi dan selamat bergabung di news kami. Hadir kembali di membawa Anda dalam suatu berita terkini. Saya Haider akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Saat ini kami akan menghubungi Sawa yang ini tengah hadir berada di lokasi. Rekan Sawa, apakah suara saya terdengar? Ya, Haidar sudah terhubung. Bagaimana keadaan di sana, Sawa? Sejauh ini toko ini masih terlihat ramai pengunjung dikarenakan weekday, namun biasanya sangat ramai jika ingin berkunjung untuk mengelilingi toko batik Benang Raja. Baik, Sawa, tunggu sebentar. Bagaimana toko batik? Betul sekali Haidar, saya ingin mengelilingi karena saya berada di toko batik Benang Raja yang beralamat di Jalan Simpang Kebon Dalam, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, sekarang saya nggak sendirian dok nih, karena saya butuh teman untuk mengelilingi batik bersama. Langsung aja saya panggil teman. Yang pertama Febian, sini. Halo, baik. Ya. Silakan Sawa, saya serahkan kepada Anda Fabian, Yudar, dan Fauzi dan Gosi. Bicara tentang batik, kita tak hanya berbicara tentang kain, tetapi juga tentang warisan budaya yang penuh makna. Kata batik tersendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis, dan titik yang merujuk pada teknik titik-titik dalam motifnya. Batik telah menjadi identitas bangsa, bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Di Purwokerto ada sebuah toko yang menjadi salah satu destinasi favorit pencinta batik, yaitu toko batik Benang Raja. Terletak di pusat kota, toko ini menawarkan sebagai koleksi batik dengan motif khas yang memadukan kearifan lokal dan sentuhan modern. Motif batik yang ditawarkan di sini sangat beragam, mulai dari motif klasik seperti kawung dan palang, hingga motif khas Banyumas seperti lumbon dan jahe serai. Selaku Firman saya ingin mewawancari seorang karyawan dari batik Benang Raja. Boleh perkenalkan dulu Mbak, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Fadila, biasa dipanggil Zahra. Saya supervisor dari batik Benang Raja. Siap. Terima kasih ya Mbak. Ya, Ayo langsung ke apakah saya boleh langsung ke pertanyaan? Yang pertama, bisa diceritain nggak Mbak sedikit tentang sejarahnya berdirinya rumah batik ini di sini? Sebenarnya sejarahnya berdirinya batik Benang Raja itu, Benang Raja kan udah berdiri dari 10 tahun yang lalu, berarti sekitar 2014. Berdirinya itu pertama kali di Salatiga. Kita pusatnya di Salatiga, berawal dari toko biasa, toko kecil, tapi kemudian karena dari manajemen, kemudian penataan display dan lain sebagainya, terus berkembang sampai akhirnya kita buka di 13 cabang, salah satunya di Purwokerto. Jadi pertanyaan kedua, Ya. sini batiknya apa aja motifnya? Karena kita kan produksinya dari Pekalongan, biasanya banyak sih motifnya. Setiap 1 minggu sekali kita itu ganti motif. Motifnya macam-macam, ada yang dari Semarangan, ada yang dari Jogja, ada yang dari Pekalongan itu sendiri, terus juga dari Jawa Timur juga ada kayak gitu. Untuk motifnya paling ya kayak Megamendung, terus juga Cendrawasih dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, apa inovasi terbaru yang dilakukan di rumah batik Benang Raja untuk tetap relevan dan bersaing? Kalau misalnya untuk inovasi barunya sih kita ikutin perkembangan zaman ya Mas, karena kan sekarang juga lagi musim digitalisasi ya. Jadi kayak yang kalau misal dulu nih kita marketingnya ya by offline store aja, kita sekarang juga merambah ke marketing via online kayak gitu sih. Ada toko online-nya, kemudian juga kita ada marketing spesialis kayak content creator dan lain sebagainya gitu, untuk membantu kita buat expand aja sih. Untuk yang terakhir Mbak, apa harapan Anda terhadap seni batik di Indonesia ke depannya? Semoga sih, karena batik kan sebagai ciri khas Indonesia ya, terus juga seperti yang kita tahu ada beberapa negara yang pengen ngambil gitu ya ciri khas dari kita. Aku pengennya sih kita sebagai generasi muda lebih concern, terus juga lebih bisa melestarikan batik, karena memang batik itu ciri khas negaranya kita, biar gak diakuin sama negara lain, dan kita juga harus lebih bangga aja sih. Sekian ya Mbak untuk wawancara dari saya. Mohon maaf kalau udah salah kata Bapak. Terima kasih ya Mbak. Ya, saya Febian, saya akan kembalikan ke studio. Baik pemirsa, kami akhiri liputan sampai hari ini. Sampai jumpa.